Oke, dunia kerja kita sekarang ini kan berubah terus ya. Nah, di tengah semua perubahan itu muncul satu sosok pemimpin baru. Dia gesit, super berpengaruh. Pertanyaannya, siapa sih dia? Dan gimana cara pikirnya bisa ngebentuk masa depan kita semua? Yuk kita bedah bareng-bareng persona yang kita sebut pemimpin gesit baru ini. Jadi gini, dunia profesional itu udah berevolusi. Coba deh ingat-ingat, cara kita kerja 10 tahun lalu, sekarang rasanya kuno banget kan? Nah, pergeseran besar-besaran ini melahirkan tuntutan yang benar-benar baru. Dan yang paling penting, ini menciptakan tipe pemimpin yang sama sekali beda dari yang dulu. Sebelum kita lanjut, coba deh Anda pikirin sebentar. Gimana kehidupan kerja Anda berubah dalam beberapa tahun terakhir? Pasti kerasa lebih cepat ya kan? Lebih banyak keputusan yang harus diambil dalam waktu super singkat. Nah, tuntutan-tuntutan kayak gini, inilah inti dari pembahasan kita. Perbedaannya, wah, jauh banget. Kalau dulu, kerjaan kita itu fokusnya ke tugas harian, rutinitas yang stabil, yang gitu-gitu aja. Sekarang, beda total. Fokusnya itu memimpin orang, memimpin proyek, di lingkungan yang super dinamis. Keputusan harus cepat, harus tepat. Nah, dari pergeseran inilah, lahir tipe pemimpin yang baru. Nah, dari transformasi yang tadi kita bahas, lahirlah sebuah arketipe baru, seseorang yang beda banget. Kita bakal kenalan sama yang namanya sang pemimpin gesit, atau dalam bahasa Inggrisnya, the agile leader. Jadi, siapa sih sebenarnya agile leader ini? Coba bayangin, seorang wanita karir, usianya antara 28 sampai 45 tahun. Dia ini punya kekuatan super, yaitu kemampuan buat ngegabungin teknologi, empati, dan strategi jadi satu kesatuan. Dan semuanya itu dia lakukan sambil terus bergerak, mobilitasnya tinggi banget, dia itu adaptif, cepat, dan pastinya sangat berpengaruh. Yuk, kita intip profilnya sedikit lebih dalam. Dia ini biasanya tinggal di kota besar, posisinya strategis atau jadi pemimpin tim. Punya penghasilan yang stabil dan terus naik. Gaya hidupnya sangat mobile, nggak bisa diam di satu tempat. Dan soal selera, dia lebih suka barang-barang premium yang fungsional. Jadi bukan sekedar mewah, tapi kemewahan yang benar-benar ada gunanya. Pola pikirnya ini dibangun di atas 5 pilar utama. Coba kita lihat ya. Pertama, dia sangat mengandalkan human skills, empati dan komunikasi itu jadi senjatanya. Kedua, dia pakai teknologi sebagai pengungkit. Buat dia, AI itu asisten, bukan ancaman. Ketiga, dia hidup dengan intensi, punya niat. Setiap pilihan ada tujuannya. Keempat, dia sangat menghargai hal-hal yang esensial, kualitas di atas kuantitas, selalu. Dan yang kelima, dia sadar betul kalau penampilan itu penting, presence matters, karena penampilan profesional itu bisa membangun kepercayaan. Oke, sekarang kita coba bayangin gimana sih rasanya jadi dia dalam satu hari? Seperti apa rutinitasnya? Tantangan apa aja yang dia hadapi setiap hari? Tantangannya itu, wah, kompleks banget. Dia dituntut buat ambil keputusan dengan super cepat. Tim yang dia kelola itu hybrid, ada manusia, ada juga AI. Belum lagi dia harus terus-terusan pindah tempat, mobilitasnya tinggi. Dan di tengah semua itu, dia tetap harus jaga penampilan profesional dan ngelindungin gadget-gadget mahalnya. Kebayangkan tekanannya? Kalau kita lihat kesehariannya, itu super dinamis. Paginya, dia koordinasi sama tim. Siangnya, udah penuh sama rapat, presentasi, atau pitching. Sorenya, lanjut sesi brainstorming. Dan malamnya, masih ada kerjaan, nge-review, dan follow-up. Batas antara kantor dan rumah itu jadi tipis banget buat dia. Dia bisa kerja di mana aja, kapan aja. Nah, untuk mendukung semua mobilitasnya itu, dia punya perlengkapan perang yang esensial. Apa aja isinya? Laptop premium, tablet, terus ponselnya ada 2, satu buat pribadi, satu buat kerja. Lengkap sama semua charger dan kabelnya, plus kosmetik dasar, headset profesional, dan kartu akses. Semuanya ini harus super rapi dan gampang dijangkau. Kenapa? Karena buat dia, efisiensi itu segalanya. Oke, identitas profesionalnya yang kuat ini ternyata nggak cuma berlaku di kantor. Ini juga ngebentuk cara dia berbelanja. Yuk, kita lihat gimana pola pikirnya sebagai seorang pemimpin itu mempengaruhi keputusannya sebagai konsumen. Filosofi belanjanya itu bisa dirangkum dalam satu kalimat simple tapi kuat. Beli lebih sedikit, tapi pastikan setiap barang itu benar-benar berguna. Jadi era belanja impulsif, beli ini itu tanpa mikir, itu udah lewat buat dia. Sekarang yang paling penting itu fungsi dan kualitas, bukan lagi soal kuantitas. Dan ternyata ada 3 prinsip utama yang selalu dia pegang setiap kali mau beli sesuatu. Kita bongkar satu persatu ya.
Nah, ini dia 3 prinsip belanjanya. Nomor 1, kualitas yang utama. Dia bakal perhatiin banget daya tahannya, detailnya, finishingnya. Nomor 2, lebih sedikit tapi lebih kuat. Maksudnya, satu barang yang kualitasnya top itu jauh lebih berharga daripada 5 barang yang biasa-biasa aja. Dan yang ketiga, penampilan itu aset. Dia percaya tampilan yang profesional itu bisa membuka banyak pintu kesempatan. Jadi sebelum dompetnya kebuka, di kepalanya itu udah ada semacam checklist. Dia bakal nanya ke diri sendiri, oke, barang ini bikin kerjaan saya lebih lancar nggak ya? Cukup aman nggak buat nyimpen gadget mahal saya? Pantes nggak dibawa ke meeting penting? Profesional kelihatannya? Dan ini awet nggak ya? Kalau jawabannya iya untuk semua itu, baru deh dia nggak akan ragu buat berinvestasi. Terus, kenapa sih kita perlu repot-repot ngebahas persona ini? Kenapa ini penting? Jawabannya simpel. Karena dia ini lebih dari sekedar target pasar. Dia adalah cerminan dari masa depan kepemimpinan. Dan kalau kita bisa memahaminya, itu bisa jadi kunci sukses di dunia bisnis modern. Jadi apa sih yang dia cari dari sebuah produk? Ternyata ada dua sisi. Di satu sisi, ada nilai fungsionalnya. Barang itu harus bisa ngelindungin gadget, bikin semuanya rapi, gampang diakses, dan pastinya nyaman dipakai. Tapi, ada sisi lainnya, yaitu nilai emosional. Barang itu harus bisa bikin dia merasa percaya diri pas rapat, bikin dia masuk ke mode pemimpin, dan ngasih perasaan bahwa dia siap menghadapi hari yang sibuk. Jadi dia itu bukan sekedar beli produk, dia membeli solusi lengkap. Oke, jadi apa aja poin penting yang bisa kita ambil? Pertama, persona pemimpin gesit ini adalah representasi dari masa depan kepemimpinan. Kedua, dia sangat-sangat menghargai kualitas dan penampilan yang profesional. Ketiga, dan ini penting, buat dia, barang-barang utama kayak tas itu bukan cuma aksesori, tapi alat kerja yang kritikal. Intinya, dia membeli solusi yang bisa mendukung gaya hidupnya yang super cepat. Dan sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita renungkan. Pemimpin baru ini, dia bukan lagi konsep masa depan. Dia udah ada di sini, di antara kita. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia kita, bisnis kita, produk kita, udah siap untuk menyambutnya?